Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Perkenalkan, saya Anita Degra selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, salah satu kampus yang ada di Balikpapan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mata kuliah metodologi penelitian bisnis, mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pengajaran yang digunakan, serta bobot penilaian. Baik. Mata kuliah metodologi penelitian bisnis terdiri dari 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, capaian pembelajaran pengetahuan, capaian pembelajaran keterampilan umum, dan capaian pembelajaran sikap. Capaian pembelajaran pengetahuan terdiri atas 4 aspek. Yang pertama, menguasai konsep dan prinsip dasar metodologi penelitian bisnis dalam bidang akuntansi. Yang kedua, menguasai metode dan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah dalam praktik dan penelitian di bidang akuntansi. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan laporan atau karya ilmiah akuntansi yang berbasis bukti. Yang terakhir, mengetahui etika profesi dan prinsip integritas dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bidang akuntansi. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan yang berikut yaitu capaian pembelajaran keterampilan umum. Pada capaian pembelajaran keterampilan umum terdiri atas 3 indikator. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, mampu menyusun laporan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang terakhir yaitu terkait aspek sikap yang meliputi 3 indikator. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika akademik, dan integritas di dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan data dan menghargai hak subjek penelitian. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah dalam metodologi penelitian bisnis terdiri atas 6 CPMK. CPMK yang pertama, menjelaskan prinsip dasar dan pendekatan dalam metodologi penelitian bisnis. CPMK yang kedua, merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara sistematis. CPMK yang ketiga, menyusun kerangka berpikir, hipotesis, dan fokus penelitian. CPMK yang ketiga, menyusun kerangka berpikir, hipotesis, dan fokus penelitian. Kemudian CPMK yang keempat, yaitu menentukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data. CPMK yang kelima, mengembangkan instrumen penelitian sesuai pendekatan ilmiah. Dan CPMK yang keenam, yaitu menyusun proposal penelitian yang sistematis dan logis. Nah, kemudian dari 6 CPMK tadi kemudian diturunkan menjadi sub CPMK yang dimana itu menggambarkan sub-sub materi dari mata kuliah metodologi penelitian bisnis yang akan ditempuh selama 1 semester. Mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini akan ditempuh selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama membahas deskripsi mata kuliah, tata cara perkuliahan, serta metode membahas kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan. Kemudian untuk sub CPMK yang pertama pada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar riset dan ruang lingkup riset. Sub CPMK kedua pada pertemuan keempat, yaitu mahasiswa mengetahui latar belakang
latar belakang masalah penelitian. Sub CPMK ketiga, pada pertemuan kelima, mahasiswa memahami kerangka teoritis. Kemudian sub CPMK yang keempat, pada pertemuan keenam, mahasiswa mengetahui desain penelitian. CPMK kelima, mengembangkan instrumen penelitian sesuai dengan pendekatan ilmiah. CPMK keenam, menyusun proposal penelitian yang sistematis dan logis. Adapun sub CPMK mata kuliah ini terdiri dari sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar riset dan ruang lingkup riset. Sub CPMK kedua, mahasiswa mengetahui latar belakang penelitian, masalah penelitian. Sub CPMK ketiga, mahasiswa memahami kerangka teoritis. Sub CPMK keempat, mahasiswa mengetahui desain penelitian. Sub CPMK kelima, mahasiswa mengetahui pemilihan data dan Sub CPMK kelima, mahasiswa mengetahui pemilihan data dan sampel dalam penelitian. Kemudian sub CPMK keenam, mahasiswa memahami sumber data dan metode pengumpulan data. Sub CPMK ketujuh, mahasiswa memahami analisis data yang meliputi pengujian validitas dan reliabilitas serta pengujian statistik. Kemudian sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu merancang dan menyusun proposal riset yang terdiri atas bab 1 dan bab 3. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu merancang dan menyusun proposal riset yang terdiri atas bab 1 sampai bab 3, serta mahasiswa mengetahui cara mensitasi artikel menggunakan Mendeley dan melakukan uji Turnitin atas riset tersebut. Kemudian sub CPMK 9, yaitu mahasiswa mampu merancang serta menyusun laporan hasil riset yang outputnya berupa artikel ilmiah yang siap publish. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan project based learning. Project based learning ini merupakan tolak ukur penilaian tertinggi dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas keaktifan kelas 30%, proyek proposal sebesar 30%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 20%. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini pertemuan yang ke-14 ya. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas pada hari ini itu terkait dengan interpretasi data hasil olah data yang telah dilakukan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan tabulasi data. Nah, setelah tabulasi data, kemudian data ini kita olah. Setelah diolah, kita akan interpretasikan hasil olah data itu ke dalam pembahasan. Nah, baik. Yang pertama, itu setelah melakukan tabulasi data, itu menguji statistik deskriptif. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk melakukan langkah yang pertama di dalam interpretasi data hasil penelitian itu adalah uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif sendiri itu bertujuan untuk melihat apakah data ini bersifat heterogen ataukah homogen. Bagaimana melihat tingkat nilai minimum dan maksimum, mean, serta nilai standar deviasi. Nah, tentu kita akan bertanya, kapan kata data ini dikatakan terdistribusi memiliki data yang bersifat homogen atau heterogen? Nah, oke, sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu nggak untuk mengetahui data yang bersifat homogen dan heterogen? Kalau homogen itu kayak jenis. Sama jenis. Kalau heterogen? Berbagai jenis. Oke. Baik, jadi kalau untuk mau melihat apakah data ini memiliki simpangan baku yang tinggi ataukah rendah. Simpangan baku yang tinggi itu sama seperti dia katakan Yorin, bahwa data yang memiliki karakteristik yang banyak atau berbeda-beda. Homogen itu ketika memiliki karakteristik yang sejenis atau simpangan bakunya rendah. Nah, dapat dilihat di standar deviasi dan nilai rata-ratanya atau mean-nya. Ketika nilai standar deviasinya ini lebih rendah dibanding data rata-rata atau mean-nya, maka data tersebut dikatakan memiliki data yang homogen atau simpangan bakunya rendah.
Namun, apabila nilai min-nya lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya, itu menunjukkan bahwa data ini memiliki simpangan baku yang tinggi atau data bersifat heterogen. Nah, silahkan coba lihat di hasil olah data kalian. Apakah rata-rata dari data kalian itu bersifat homogen atau heterogen? Uji statistik deskriptif, ini bentuknya, ini data mentah yang Ibu ambil ya. Silahkan, kemarin Ibu sampaikan bahwa hasil olah datanya itu diambil sesuai, di copy sesuai apa yang ada di situ, supaya nanti kita identifikasi, oh ini untuk statistik deskriptif. Jadi, untuk yang data kuantitatif, itu memiliki di sini jumlah variabel X1 sampai X4. Ini contoh untuk data primer. Nah, sengaja Ibu ambil data primer karena data primer itu lebih banyak hasil penelitiannya ketimbang yang kuantitatif. Siapa yang mau menjabarkan hasil olah datanya? Apakah datanya bersifat heterogen atau homogen? Sudah lakukan olah data ya? Ini contoh uji statistik deskriptif untuk data sekunder. Nah, silahkan lihat ya. Kalau untuk data sekunder itu memperlihatkan semua variabel. Kalau yang tadi data primer itu per variabel. Kenapa per variabel? Karena nanti ada tanggapan responden yang harus dihitung kalau untuk statistik deskriptif untuk data primer. Kita sudah selesai di statistik deskriptif. Berikutnya itu kita masuk ke asumsi klasik. Nah, ini merupakan salah satu asumsi klasik yang pertama. Nah, sebelumnya asumsi klasik, uji asumsi klasik ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, ketiga, 4. Nah, ini yang pertama uji normalitas. Mari kita lihat bahwa data sebelum dilanjut untuk diuji maka harus dilakukan uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik itu terdiri dari 4 uji. Nah, untuk tujuan dari uji asumsi klasik sendiri itu adalah untuk menguji apakah model ini layak atau tidak. Nah, yang pertama dari asumsi klasik itu adalah uji normalitas. Untuk mengetahui data bersifat normal atau tidak dapat dilihat daripada nilai asumsinya berada di atas 0,05. Apabila nilai asumsik di bawah 0,05 berarti dikatakan data tidak terdistribusi dengan normal. Sehingga perlu dilakukan transformasi data. Karena data yang tidak normal kita tidak boleh lanjut untuk melakukan pengujian. Karena tidak memenuhi syarat ya yang pertama. Oke, baik, silahkan lihat. Apakah semua datanya sudah terdistribusi dengan normal? Normal, semua normal? Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji. Yang kedua tadi uji apa? Multikolinearitas. Oke. Ini untuk uji multikolinearitas. Oke, sebelumnya ada yang tahu kapan dikatakan data ini tidak terjadi multikolinearitas? Toleransinya harus berapa dan fifth-nya berapa? Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas ketika nilai toleransinya, kemudian nilai fifth-nya. Nah, bagaimana dengan data yang ada di sini? Apakah terjadi multikol atau tidak? Tidak. Karena toleransinya di atas 0,1 dan fifth-nya di bawah 10. Oke, berarti rata-rata nilai toleransi dari semua variabel ini di atas 0,1 dan nilai fifth-nya di bawah 10 sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas. Yang berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Kira-kira cara yang tergabung yang tabel histogram atau yang garis atas? Ini, oke. Kalau kita melakukan uji data, maka ketiga-tiganya ini muncul. Ini hasil olah data mentah ini yang Ibu tampilkan, ini hasil olah data mentah. Nah, ini olah data mentah, ini belum dilakukan interpretasi. Cuman Ibu hanya menambahkan ini aja. Ini data mentah, jadi yang keluar dari SPSS itu ini, semua ini, data yang keluar dari SPSS.
Jadi untuk uji normalitas, silahkan selain mengampilkan ini uji Smirnov-nya, maka wajib melampirkan salah satu dari gambar dari uji preplotnya ini, ya. Nah, ketiganya ini pada saat kita melakukan uji olah data itu akan keluar, ya. Jadi nggak perlu pusing bahwa nanti harus diuji satu-satu, enggak. Uji normalitas akan memperlihatkan ketiga-tiganya ini. Tinggal pilih yang mana yang kalian mau terima. Mungkin ada yang mau bertanya bahwa yang mana yang lebih bagus, apakah ini atau ini? Ya, ini ketika menggambarkan normalitas juga bisa, dan ini untuk memperkuat ini juga bisa. Nah, baik, untuk uji heteroskedastisitas, silakan lihat di sini. Uji heteroskedastisitas itu yang dilihat ada nilai signya. Ya, nilai sig di mana ketika nilai signifikansinya itu berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data. Nah, selain ini, maka yang perlu juga ditampilkan untuk uji heteroskedastisitas, ya, selain tadi datanya, data grafik, data tabel, maka ini juga wajib dilampirkan untuk uji heteroskedastisitas. Ini memperlihatkan bahwa titik-titik itu menyebar secara rata di atas garis, ya, di atas sumbu X dan Y. Nah, ini X-nya dan ini Y-nya, kemudian ini adalah garis antara positif dan negatif. Bisa dilihat bahwa di sini titik-titik ini menyebar dengan sempurna, sehingga dikatakan bahwa data dalam penelitian kita itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik yang keempat itu adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi apa yang dilihat di sini? Nilai apanya? Nilai Durbin-Watson. Coba lihat di bab 3 ada tabel kurva Durbin-Watson, ya. Nah, nilai DW-nya itulah harus lebih besar dari mana? Ada rumusnya. Coba lihat, silakan lihat. Nilai untuk menentukan apakah data ini bebas dari autokorelasi. Bagaimana melihat data itu bebas dari autokorelasi atau tidak? Ayo, ada yang dapat? Nah, untuk dikatakan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi, maka harus memenuhi ketentuan DL lebih besar daripada DW dan DW lebih kecil daripada 4 DU. Ya, harusnya 4 DU di sini, ya. DU. Nah, ini diambil dari nilai tabel. Ada nilai tabelnya, ya, nilai tabel Durbin-Watson. Untuk DL-nya diambil dari nilai Durbin-Watson-nya, dan kemudian DW-nya itu diambil dari nilai yang ada di atas tadi. Nah, ini. Kemudian di bawahnya itu DU harus lebih kecil dari DW, kemudian DW lebih kecil dari 4 DU. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi nilai DW-nya itu 1,65. Kemudian nilai DU-nya itu ada di tabel Durbin-Watson. Nah, oke, kita next dulu ke uji regresi linear berganda. Nah, sekarang buka uji hasil oleh SPSS-nya untuk uji regresi bergandanya. Oke, kita lihat untuk uji regresi berganda. Di sini kan kita lihat nih, ada beta, standar error, beta, ada B, standar error, beta, T, sama sig. Nah, untuk model regresi berganda itu dilihat di sini. Ya, ini dapat, siapa yang ingat model regresi berganda? Y sama dengan A sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 error term. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini kan uji model yang tercipta. Y sama dengan min 11,39 ditambah 0,11 dikurang 0,22 dikurang 0,75 ditambah 2,43 ditambah dengan 9,307. Nah, kalau kita lihat ada min, ada tambah. Karena di sini minus, maka untuk modelnya berubah menjadi
kurang. Karena kan tadinya Y sama dengan alfa ditambah. Ternyata model yang terbangun adalah ini. Jadi kemudian untuk modelnya kita ubah ya menjadi alfa sama dengan min 11 ditambah min 0,01 dikurang min 0,022 dikurang min 0,73 ditambah 0,24 ditambah 9,3. Ada yang sama? Kalau ada yang sama berarti semua hipotesis diterima. Ada yang beda? Hipotesisnya diterima enggak? Oke, baik. Ini untuk uji regresi ya. Nah, bagaimana menginterpretasikan uji regresi? Ada yang mau membantu Ibu menginterpretasi uji regresi? Siapa yang mau interpretasikan uji regresi berganda? Oke, dilihat di sini ya bahwa nilai konstan sebesar min 11,393. Nah, diasumsikan apabila variabel return on asset, kepemilikan institusional, kemudian Dewan Komisaris Independen, kemudian diasumsikan apabila X1, X2, X3, X4, dan X5 bernilai 0 atau konstan, maka nilai penghindaran pajak sebesar min 11,39. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila nilai return on asset sebesar 0,11 dengan arah positif, mengindikasikan bahwa apabila return on asset meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,11 dengan asumsi bahwa variabel X2, X3, dan X4 bersifat tetap. Ada yang mau bertanya di sini? Ada yang belum paham? Silahkan bertanya memang. Jangan sampai kalian tidak tanya, kemudian nanti tidak paham. Sama, hubungannya tidak searah. Jadi kalau seumpama nih, konstannya positif, anggaplah ini 11,393 ketemu dengan return on asset 0,11. Apabila return on assetnya meningkat berarti CETR-nya meningkat atau konstannya meningkat. Tapi kalau dia sama ketemu positif dengan negatif sama. Apabila Dewan Komisaris Independen meningkat sebesar 1 satuan, maka CETR-nya mengalami penurunan. Intinya ada di sini. Ya. Dan diasumsikan itu selalu mengalami peningkatan. Ya. Bukan mengalami penurunan, mengalami peningkatan. Nah, ya. Kalau misalnya kan yang proyek kan dia dua arah. Kalau hasilnya dia minus, terus si konstannya positif. Kalau konstannya positif dan sementara dernya minus, itu diasumsikan bahwa hubungannya ini tidak searah. Jadi kalau konstannya tadi positif, nah apabila debt to equity meningkat sebesar 1 satuan, maka kalau Y-nya adalah harga saham, berarti harga sahamnya turun sebesar nilai DER. Paham? Walaupun kata hipotesisnya negatif atau kerangka berpikirnya negatif. Ya, data primer sama ya. Kalau data primer kita lihat di sini. Nah, ini data primer ini. Nah, kalau ini semua positif ya, konstannya positif, X1, X2, X3-nya positif. Tapi sama, kalau kita lihat di sini bahwa nilai Y-nya ini adalah perilaku manajemen keuangan. Kemudian X1-nya literasi keuangan. Apabila literasi keuangan meningkat sebesar 1 satuan, maka perilaku manajemen keuangan meningkat sebesar 0,31. Kalau umpama di sini perilaku manajemen keuangannya minus, ya minus 2,26. Kemudian di sini positif. Apabila ini meningkat, X1-nya meningkat, maka Y-nya turun. Ya. Pokoknya dilihat apakah salah satunya ini punya tanda minus. Kalau punya tanda minus itu berarti hubungannya tidak searah. Itu yang digambarkan di regresi berganda. Hubungan yang searah ataukah tidak searah. Nah, selanjutnya setelah regresi berganda, uji koefisien korelasi parsial.
Uji koefisien korelasi parsial atau determinasi parsial itu dilihat di sini, part and partial correlation. Ya, di sini itu memperlihatkan hubungan antara variabel X terhadap Y. Berapa persen sih variabel ini mempengaruhi variabel masalah yang diteliti. Nah, dilihat di sini ROA 0,32. Kemudian X2-nya 0,75, min 0,75. Kalau dilihat hasil olah datanya, variabel apa yang paling besar pengaruhnya terhadap Mas Y? Ini kalau koefisien determinasi itu rumusnya R kuadrat ya, berarti nilainya ini dipangkat 2-kan. Semua nilai ini dipangkat 2-kan, maka dapatlah berapa persentasenya. Coba lihat, mana yang paling besar presentasi pengaruhnya? Kuah. X4, berapa persen? 473 dikali 473, 0,473 dikali 0,473 dapat berapa? 0,2 2,22 berarti 22%. Kalau yang lainnya berapa persen? DKI berapa? Dewan Komisaris Independen. DKI-nya berapa? Min 0,82 dikali min 0,80 dikali min 0,80 dapat berapa persen? 0? Berarti 64%. Oke, berarti ini yang paling tinggi ya kalau kita lihat. Tapi dia dengan arah negatif, pengaruhnya dengan arah negatif. Paling tinggi pengaruhnya ini tapi dengan arah negatif. Kalau statistik jangan lihat minusnya ya. Statistiknya itu angka pasti. Matematiknya lebih kecil min 0,6 kan. Tapi kalau statistik nggak begitu. Ya, tetap yang besar itu min 0, kalau matematika kan 0,6 dengan 0,1 yang besar mana? Min 0,6 dengan min 1. Yang besar min 1 matematika? 0,6 dong ya, lebih besar. Iya, besar kan? Kalau matematika, tapi kalau statistik tetap 0,6 yang lebih kecil. Ya kan? Karena kalau kita melihat apalagi keran grafik kurva, letak 0,6 itu mendekati 0. Sementara 1 itu makin keluar, jadi dia makin besar. Makanya di sini yang besar pengaruhnya itu ini. Ya kan? Coba dijumlahkan, apa benar? DKI yang paling besar pengaruhnya, persentasenya, coba dijumlah. 0,473 tadi dikali 0,473. Berapa? 22%. Yang selanjutnya, yang kalau min 0,80 dikali min 0,80, 64%. Nah, padahal dia minus kan? Ya. Oke, berarti kalau dilihat di sini variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penghindaran pajak itu adalah Dewan Komisaris Independen, ya. Oke, selanjutnya setelah uji koefisien korelasi parsial, sekarang kita masuk ke uji koefisien determinasi ganda. Yang dilihat apa nih di koefisien determinasi gandanya? Adjusted R-square-nya. Berapa persen? 69%. Nah, karena nilai adjustednya sebesar 69%, dikatakan bahwa 69% variabel X1, 2, 3, dan 4 itu mampu mengukur penghindaran pajak. Tinggi atau tidak? Tinggi ya, karena di atas 50%. Nah, selanjutnya kita ke uji hipotesis. Uji hipotesis adalah untuk uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk menjawab hipotesis ya, apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak diterima. Ayo, silakan. Saatnya sesi tanya jawab ya. Ya, silakan. Kita nggak perlu melihat. Ya, kalau untuk mengetahui berapa nilai besarannya, maka positif negatifnya itu dipinggirkan. Karena di sini yang melihat negatif ini menjawab arahnya kemana. Secara setelah dihitung atau setelah diolah, memperlihatkan bahwa ini menandakan minus tambah minus jadinya plus ya, positif ya. Nah, berarti tadi positif berapa persen? 60 berapa? 64%. Nah, walaupun di sini minus, tapi pada saat dikuadratkan hasilnya positif ya.
Ya, sehingga memperlihatkan bahwa besarannya itu arahnya ini atau tandanya ini tidak dipermasalahkan.